Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kajian subuh di hari ini, mobil khusus yang menjadi penghubung saya Akhirul Karim, Bapak Ustadz Agung, yang biasa bertemu di Telkom, dan alhamdulillah bisa menyambung silaturahim melalui kajian online. Juga tadi sempat berbincang-bincang dengan Pak Imam yang juga biasa bertemu di Bank Muamalat. Mudah-mudahan semua juga yang lain senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, dan beragam keberkahan dan semangat untuk beribadah insya Allah di bulan Ramadan. Kita tak terasa sudah masuk hari ini, hari yang ke-8. Betul ya? Sekarang tanggal 8 Ramadan. Kita mulai saum hari Jumat, dan sekarang ketemu hari Jumat lagi. Ini Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Dan kebetulan bulan ini Jumatnya ada 5 kali. Kita awal puasa hari Jumat, dan sekarang sudah Jumat kedua di bulan Ramadan yang mulia. Kita bertemu di hari yang paling mulia, hari Jumat. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Di jam yang paling mulia juga, pagi hari. Dan yang kita lakukan semulia-mulianya amalan, yaitu menuntut ilmu. Pagi ini kita akan berbicara tentang betapa agama Islam agama yang sangat fleksibel, agama yang sangat luas, wabil khusus dalam kondisi sempit, dalam kondisi sulit. Ada kaidah ilmu usul fikih bunyinya al-masyaqqah tajlibut taisir. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Masyaqqah itu sulit, tajlibut taisir maka mewajibkan adanya kemudahan. Jadi Islam itu gampang. Kalau susah, ya digampangin gitu. Kalau kita pergi musafir, ada masyaqqah, sholat susah, gampangin aja. Gimana? Zuhur bisa digabung dengan asar, dijamak, boleh dijamak takdim, jamak takhir. Zuhur yang 4 bisa dikosor, jadi 2. Bisa digabung, dijamak, bisa diringkas, dikosor. Jadi al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Inilah prinsip fleksibelnya ajaran agama Islam. Nanti kita akan jadikan contoh Ramadan kita sebagai contoh, dan juga musibah COVID-19. Kita jadikan sebagai contoh betapa sangat fleksibelnya aturan agama Islam. Baik, saya mulai dari sebuah hadis pesan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Aisyah radhiyallahu anha. Anas bin Malik meriwayatkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Ini yang menjadi prinsip utama ajaran agama Islam, syariat Islam. Yaitu prinsipnya yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Namanya prinsip taisir.
Kalau dalam aturan fikih puasa Al-Baqarah 185 yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Namanya manhaj taisir. Mempermudah, mempermudah. Kalau susah, ya dimudahin aja gitu. Jadi Rasulullah mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Yang kedua, wabashiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira dan jangan ditakut-takuti. Namanya manhaj atau metode tabsyir. Yang pertama taisir, mempermudah. Yang kedua tabsyir. Sebagian ulama mengatakan dari hadis ini ada dua prinsip. Yang pertama, at-taisir fil fatwa wa tabsyir fid dakwah. Kalau berfatwa taisir mempermudah, kalau berdakwah tabsyir menyampaikan berita gembira. Jadi aslinya tabsyir itu milik agama Islam. Sekarang kalau di Timur Tengah, di Timur Tengah nih, kristenisasi bahasa Arab modernnya tabsyir, bayangkan tuh. Jadi program menyampaikan berita gembira gitu tuh. Jadi betapa namanya ghazul fikri ya. Jadi bagaimana perang pemikiran di bahasa-bahasa koran, bahasa-bahasa televisi, gerakan kristenisasi itu dalam bahasa Arab namanya tabsyir. Gerakan menyampaikan berita gembira. Masya Allah. Padahal aslinya tansir. Menjadikan orang jadi Nasrani. Tapi mereka menggunakan istilah tabsyir. Sama dengan di Indonesia. Kita kalau mendengar kalimat kasih artinya Nasrani. Tali kasih, jalinan kasih. Langsung pikiran kita, wah ini acara agama Kristen nih. Ada kasih-kasihnya. Ya enggak? Ini betapa ghazul fikri. Sampai ada sekolah Islam. Katakanlah menggunakan kalimat-kalimat tadi. Ya enggak? Langsung disangka ini sekolah Kristen nih. Gitu. Ini kan padahal apa namanya kalimat itu kalimat-kalimat yang baik. Maka sekali lagi yang pertama manhaj taisir, yang kedua manhaj tabsyir. At-taisir fil fatwa wa tabsyir fil dakwah. Berfatwa mempermudah, berdakwah menggembirakan. Yang kita ambil contoh kemarin orang yang meninggal karena COVID-19. Dan orang kalau meninggal 4 perkara yang diurus. Dimandiin, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Pak Ustadz, gimana korban COVID-19? Nggak mungkin dimandiin. Fatwanya kemarin jadi tayamumin. Kalau nggak bisa mandi, tayamum. Pak Ustadz, tayamum juga nggak bisa langsung, Pak Ustadz. Nggak boleh disentuh wajahnya. Ya udah dibungkus dengan pakaiannya, bahkan dibungkus dengan plastik. Kemarin kita lihat di televisi prakteknya, ditayamumkan di bagian wajah yang dilapisin plastik. Begitu. Apaan Ustadz dalilnya tadi? At-taisir fil fatwa. Yassiru wa la tu'assiru. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Pak Ustadz, korban COVID-19, gimana dikafaninya? Kan nggak mungkin ya dikafani dengan standar WHO dah. Dibungkus pakai plastik, diginiin, digituin. Namanya kondisi darurat. Saat darurat berlakulah kemudahan. Kemudian dimasukkan dalam peti. Yang nyolatin gimana Pak Ustadz? Ya kalau nggak bisa sholat langsung, sholat goib aja di rumah. Atau kalau sudah disolatkan di rumah sakit, ya udah kan udah disolatkan. Ya enggak? Kemudian dikuburkan. Betapa ini contoh bahwa dalam maka hikmah daripada COVID-19, menurut pendapat saya ini karena saya guru ngaji, kita jadi lebih bisa menyadari betapa fleksibelnya agama Islam. Jadi kalau memang sulit, ya udah gampangin aja. Kalau memang sulit, dimudahin aja. Ya kan? Inilah prinsip agama Islam. Jangan dipersulit, dipermudah. Gitu. Seperti hari ini, Ustadz, orang nggak bisa sholat taraweh di masjid, ya taraweh di rumah. Ya kan? Ustadz, banyaklah ntar kemudahan. Seperti acara akad nikah di musim pandemi COVID-19. Selama ini kan kita orang kalau nikah harus salaman. Bahkan mesti ditarik tangannya, dikedet. Kurang tarik nggak sah gitu. Sekarang banyak akad nikah nggak pakai salaman. Sah nggak? Sah-sah aja. Kan kadang-kadang ada tuh penghulu yang suka nyusahin. Kata penghulu, kata pengantin laki, saya terima nikah dan kawin. Ulangi. Kenapa Pak?
napas dari kamu. Kalau nggak napas mati Pak. Ini nggak orang kalau nggak napas. Kadang-kadang udah saya terima nikah dan kawinnya, ulangi. Kenapa Pak? Kamu kurang tarik, kurang kedet katanya. Hari ini zaman COVID-19, orang yang nikah nggak pakai salaman, sah nggak? Sah-sah aja. Gitu. Jadi selama ini kita kadang mempersulit, padahal aslinya mudah, gampang. Jadi ini sebagai pembuka, Allah berfirman, tadi itu, Rasulullah bersabda, yasiru walatu asiru, wa basyiru walatu nafiru. Di Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Di ayat lain, surat Al-Hajj, ayat 79, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagimu dalam urusan agama. Di surat Toha Allah mengatakan juga, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran ini bukan untuk kamu menjadi susah, bukan. Jadi kalau ada orang ustadz, agama Islam susah banget ya. Mungkin kamu salah paham, mungkin kamu salah praktek. Mungkin dia salah paham, mungkin dia salah praktek. Aslinya mudah. Ada orang, saya ini kisah nyata, ada mu'alaf, masuk Islam, baru masuk, oleh pembimbingnya diajarin menghafal niat-niat sholat. Usolli farul maghribi, salah sarokaatin, kisah, usolli farul, agak susah, saya keluar lagi dah, susah Islam, begitu tuh. Iya enggak? Dia bilang Islam susah. Baru kita aja yang udah Islam lama belum tentu apal usolli. Iya enggak? Niat itu di hati, boleh diucapkan, boleh tidak. Maksud saya, ngapain orang baru Islam diajarin menghafal itu gitu. Ingat, orang baru Islam ajarinnya gampang aja. Baik, kita kembali, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini dua hal yang harus kita pahami. Taisir, tabsyir, agama ini tidak menyulitkan, justru agama ini memudahkan. Bersabda Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau ditanya oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditanya, kata Ibnu Abbas. Yang nanya bertanya gini, ya Rasulullah, ayyul adiyani ahabbu ilallahi azza wa jalla. Wahai Nabi, beragama itu yang bagus bagaimana? Sikap beragama. Sikap nih ya, sikap beragama. Kalau Islam ya Quran dan Sunnah, ini sikapnya bagaimana cara kita berislam gitu. Bagaimana cara kita berislam? Olah kata Nabi, al-hanifiyatus samha. Dengan cara kamu hanif, lurus, Islam itu lurus, Quran dan Sunnah, as-samhah dan juga toleran. Jadi agama Islam itu prinsipnya lurus, Islam udah jelas, tapi juga sikap yang kedua toleran. Dituntut sikap kita untuk lebih toleran. Sholat aslinya wudu. Wudu pakai air. Nggak ada air Pak Ustadz. Ya udah, nggak usah wudu. Ngapain? Tayamum. Gampang aja ya tuh. Jadi Islam ini mudah. Nah, jangan dibikin susah. Nah, kadang-kadang kita yang bikin sulit. Aslinya agama ini gampang. Kita yang sulit. Kadang-kadang ada orang sholat susah. Allah Akbar. Diulangi lagi. Allah Akbar. Diulangi lagi. Kelamaan. Iya. Kelamaan. Maksudnya saya belum matching, belum ketemu Pak Ustadz, belum ketemu nih. Sholat itu takbir aja. Allahu Akbar. Beres sudah, beres. Jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Nah ini Nabi ditanya Rasulullah, beragama yang paling bagus bagaimana? Dia hanif, lurus, tapi juga toleran. Tapi juga fleksibel. Ya kan? Tapi juga mudah. Jangan kita mempersulit. Jangan mempersulit. Puasa hukumnya wajib, fardu ain. Mana dalilnya? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kutiba ay furido. Puasa hukumnya wajib. Tapi bagi perempuannya lagi hamil, lagi menyusui, ya boleh aja nggak puasa. Man kana minkum maridhan aw ala safarin, yang lagi pergi musafir,
Yang lagi sakit nggak boleh nggak puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Boleh diganti di hari yang lain. Oh betapa. Kalau sakit Pak Ustadz boleh nggak puasa, tapi bukan sembarangan sakit. Sakit yang kalau dia puasa jadi masalah. Nih kadang-kadang kenapa Pak nggak sembahyang Pak? Ini gatal banget Pak Ustadz leher. Apa hubungannya? Itu nggak ada hubungannya Pak. Kenapa Pak nggak puasa Pak? Ini Pak hidungnya gatal banget Pak Ustadz. Oh nggak ada hubungannya. Sakit yang boleh nggak puasa, sakit yang kalau dia puasa jadi masalah. Bukan sembarangan sakit. Ini kadang-kadang cuman puyang-puyang dikit nggak puasa. Cuman kadang pinggang-pinggang pegal nggak puasa, jangan. Baik, ini sikap yang baik. Seperti begini contohnya nih. Ya, nih. Di tangan saya nih, kalau Bapak lihat, katakan ada seekor burung nih. Ini tisu yang saya pegang nih burung. Burung ya. Kalau saya pegang kencang banget, sekencang-kencangnya, apa yang terjadi? Mati itu burung. Kalau saya buka selebar-lebarnya, apa yang terjadi? Terbang itu burung. Gimana caranya saya megang burung, dia nggak terbang, tapi juga nggak mati. Gimana caranya? Jawabannya, ya pegangnya, iya aja Pak Ustadz pakai perasaan. Nah, pegangnya jangan kencang. Apa standarnya? Perasaan. Begitulah agama. Juga. Allah berikan pada kita akal pikiran yang kita bisa mengira-ngira. Gitu. Ustadz, emang Quran, emang Islam dalilnya otak, bukan Quran dan Sunnah. Iya, Islam itu Quran dan Sunnah. Namun dalam praktek kesehariannya, Allah berikan pada kita akal pikiran yang dengannya bisa mengukur-ngukur gitu. Seperti begini, Nabi Muhammad kalau sholat sujudnya lama. Ya enggak? Itu pun dalam sholat sunnah, qiyamul lail. Kalau sholat berjamaah, memimpin banyak orang, Nabi sederhana. Gimana lama sujudnya dikira-kira aja. Kira-kira. Jadi Allah berikan pada kita akal pikiran yang bisa mengira-ngira. Contoh begini, sehari nggak puasa, ayat Qur'annya fidyatun ta'amu miskin. Bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Berapa Pak Ustadz? Jawabannya relatif. Kalau ngasih makan orang miskin di Arab Saudi, katakanlah sekali makan berapa nih? 20 real. Ya enggak? Di Indonesia sekali makan berapa nih? 20.000. 25.000 gitu. Ya kan? Jadi kalau mengenai besarannya relatif. Yang penting sehari dia nggak puasa, wajib bayar fidyah. Berapa besarnya itu fleksibel aja gitu, fleksibel. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini hadis juga penting kata Nabi, beragama itu al-hanifiyah as-samah. Agama itu lurus, jangan belok-belok. Juga yang kedua adalah tasamu. Tasamu alias toleran. Bahkan nanti banyak perkara-perkara keringanan dalam Islam. Ntar kita temukan ada yang namanya rukhsah, keringanan. Ada yang namanya kondisi darurat dan lain-lain. Baik, saya akan sampaikan dulu sebuah hadis dari baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha. Kata Nabi, Allah mewajibkan beberapa kewajiban dilaksanakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Memberikan batasan-batasan jangan dilanggar. Ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Udah ada batasannya jelas. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah mengharamkan beberapa perkara, ini haram, udah laksanakan. Ya enggak? Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan banyak perkara yang didiamkan oleh Allah. Bukannya Tuhan lupa, ya enggak? Tapi merupakan rahmat bagi kita. Pesan Nabi nggak usah dibahas. Fala tabahatsu anha, nggak usah dibahas. Kita kadang-kadang membahas hal-hal yang memang dalam agama aslinya mudah aja gitu. Mudah. Kita yang kadang harus begini, harus begitu disempit. Aslinya aturan agama itu global. Karena global jadi luas. Nah, ini kita kadang yang persempit. Harus begini, harus begini, harus gitu. Contohnya besok nih. Sholat Idul Fitri. Ustadz, kita biasa sholat Id di lapangan. Biasa sholat Id di masjid. Kalau besok PSBB diperpanjang Pak Ustadz, sosial berskala besar ya, pembatasan sosial berskala besar. Kalau nggak salah di Jakarta sampai tanggal 22 Mei ya, atau 28 Mei kalau nggak salah. Kalau sampai tanggal itu emang benar, kemungkinan kita nggak ada sholat Id.
Gimana Pak Ustadz sholat id? Ya sholat aja di rumah. Gimana caranya? Ya biasa kayak kita sholat id yang tahun-tahun yang lalu. Sholat Idul Fitri sama dengan sholat sunnah. Di sunnah. Kalau kita kerjain bagus, seandainya kita nggak kerjain juga, nggak jadi masalah. Kenapa kita nggak sholat id? Menjaga keselamatan. Khawatir orang berkumpul banyak dalam jumlah yang besar menjadi penyebab penyebaran virus. Gitu. Bukannya kita melarang-larang orang. Bukan. Ini kok pemerintah melarang orang ke masjid. Bukan dilarang ke masjid. Ya enggak? Untuk sementara ibadahnya di rumah gitu. Termasuk sholat id besok. Kalau memang seandainya nggak bisa di masjid, di lapangan nggak bisa, di rumah. Gimana caranya? Sholat id adalah sholat 2 rakaat sunnah yang kita lakukan pada tanggal 1 Syawal. Rakaat pertama takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diselingin dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu tuh. Habis takbir 7 kali, baca Fatihah, baca surat, ya enggak? Ruku, sujud, bangun rakaat kedua sama takbir yang kedua 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir, baca Fatihah, baca surat. Ruku, sujud, salam. Selesai dah salat Id. Dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Pak Ustadz, siapa yang khutbah? Ya kita besok. Bapak-bapak nih yang khutbah. Gimana Pak Ustadz caranya? Saya seumur-umur belum pernah Pak Ustadz khutbah. Nah inilah tahunnya. Allah ingin mengangkat derajat bapak-bapak. Biasa jadi makmum, sekarang jadi imam. Iya nggak? Ingat agama Islam fleksibel. Kalau nggak bisa, bikin aja sholat di rumah. Siapa yang dengerin? Ya, anak kita, istri kita, orang yang di rumah kita. Mungkin anaknya 3, anaknya 4. Ya, bapaknya yang selesai salam, khutbah dah. Diri, baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya enggak? Hamdalah, baca salawat, tausiah dah. Hari ini kita berhari raya, bersyukur kepada Allah. Mohon ampun kepada kayak gitulah. Jangan lama-lama, 3 menit. Kelamaan pada tidur ntar jamaahnya. Ya enggak? Habis itu udah dah doa selesai. Kita sudah melaksanakan sholat Id. Gampang nggak? Gampang, mudah. Tapi Ustadz, saya nggak serak. Saya milih nggak sembahyang. Ya nggak apa-apa juga, hukumnya sunnah. Cuma kan sayang-sayang, setahun sekali. Ya enggak? Dan kapan lagi Bapak punya pengalaman jadi imam? Kapan lagi punya pengalaman jadi imam, jadi makmum? Di mana? Di rumah sendiri. Nah, ini boleh juga bikin spanduk dah tuh. Sholat Idul Fitri di rumah. Ya kan? Imamnya kita, yang khatib kita, yang dengerin istri kita, anak-anak. Nah ini betapa agama Islam, agama yang mudah. Pesan Nabi, permudah, jangan dipersulit. Sampaikan berita gembira, jangan ditakut-takuti. Semoga ini menjadi prinsip yang kita sangat pahami bersama. Rasulullah mengecam orang yang mempersulit beragama. Rasulullah mengecam karena ada orang yang kadang beragama, hal belum susah, belum enak gitu. Senangnya mempersulit. Ustadz, puasa, sahur nggak? Sahur. Saya nggak sahur, Pak Ustadz. Wih, saya nggak. Kalaupun sahur, Pak Ustadz berapa sahur? Saya jam 4, Pak. Saya sahur jam 12 malam, Pak Ustadz. Wih, ya nggak? Pak Ustadz buka puasa jam berapa? Maghrib. Saya isya, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya nggak? Dia sangka makin lama, makin gede kali. Salah malahan. Ya nggak? Di beragama itu adinu al-ittiba. Agama itu ngikutin Nabi. Jangan ngarang-ngarang. Orang kadang ngarang-ngarang. Kalau kita sholat subuh 2 rakaat aja gede, gimana 4 ya? Gitu. Jangan mengarang-arang. Az-ziyadah an-nuqson. Nambah-nambahin sama dengan ngurang-ngurangin. Agama ini dikurangin nggak boleh. Dan agama ini ditambah-tambahin juga nggak boleh. Namanya ad-dinu al-ittiba. Agama itu mengikuti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menegur keras sahabat yang bersikap. Bersikapnya tasyadud dalam agama. Kata Nabi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebihan. Binasalah orang yang berlebihan. Binasalah orang yang berlebihan. Ya enggak? Dalam keterangan ini hadis, apa makna al-mutanatti'un? Al-muta'ammiqun, al-mutasyaddiduna, al-mutanatti'un,
muta'ammiqunal mutasyaddiduna fi ghairi maudit tasydid. Orang yang mempersulit, orang yang apa namanya itu asli gampang bersikap keras pada hal yang bukan waktunya keras gitu. Keras ada waktunya. Ya enggak? Jangan selalu beragama keras, Ustaz. Saya kalau ceramah keras, Ustaz. Ya enggak? Enggak usah begitu, biasa aja. Ya. Jadi Nabi juga pernah menegur sahabat Muaz. Gara-gara jadi imam sholat subuh kelamaan. Sampai ada jamaah yang mufarokoh. Keluar dari imam karena kelamaan. Nah, oleh Muaz orang ini ditegur. Kamu munafik. Sembahyang maunya buru-buru. Ngadu menabi. Kata Nabi, wahai Muaz. Engkau ingin menimbulkan fitnah Muaz. Kalau kamu jadi imam, jangan lama. Nah, ini pesan yang mudah kita pahami dari baginda Rasul SAW tentang prinsip Islam agama yang fleksibel. Oh nggak bola? Bola bulat ya. Kan bola elastis bola. Bola bulat dari karet. Kalau kita jepit nih bolanya, jadi gepeng dia. Kita nggak jepit jadi bulat lagi. Begitulah agama Islam. Dalam kondisi normal bulat. Kondisi sempit ya bisa tadi sholat boleh kosor jama, yang puasa boleh nggak puasa dan sebagainya. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Baik, sekarang kita akan bicara tentang beberapa istilah dalam ilmu fikih yang terkait dengan masalah fleksibilitas ajaran agama Islam. Yang pertama ada istilah ma'fu anhu. Ada istilah ma'fu anhu. Perkara-perkara yang dimaafkan. Pengertian ma'fu anhu, kalau dia najis maka nggak najis. Kalau dia kotor maka dia nggak kotor. Kenapa? Perkara yang dimaafkan. Contoh nih, ya contoh. Kita sholat harus menghadap kiblat. Kita sholat nutup aurat, betul nggak? Aurat laki-laki dari pusar sampai dengkul, sampai lutut. Ya nggak nih? Nah, bapak-bapak lagi sholat nih, lagi sholat. Tahiyat awal, lagi duduk. Nah, dilihat ternyata celananya bolong pas di paha. Celananya bolong, aurat kelihatan nggak? Kelihatan. Gimana sholatnya? Sholatnya terusin aja. Lah, kan dia aurat kelihatan. Mungkin di celananya ada bolong-bolong, bolong kecil. Pahanya kelihatan kecil, yang sedikit-sedikit dimaafkan. Namanya ma'fu anhu. Jadi aslinya sholat wajib tutup aurat. Ternyata celananya bolong. Kalau cuma sedikit, maka yang sedikit dimaafkan. Kecuali bolongnya banyak. Kayak anak zaman sekarang, celana cakep dirobek-robekin. Pulang kerjaan, alay. Ya, anak sekarang kan begitu. Celananya bagus, mahal. Dirobek-robek, dipahat. Sayang-sayang itu. Apalagi tadi perkara dimaafkan. Contohnya lagi, darah manusia, darah hewan, najis bukan? Najis. Ya, bapak-bapak besok Idul Adha potong kambing. Bajunya banyak darahnya. Boleh nggak buat sholat? Nggak boleh. Kenapa? Darah itu najis. Tapi kalau cuma sedikit, dimaafkan. Contoh nih, bapak lagi sholat. Lagi khusyuk banget dah Qiyamul. Ada nyamuk terbang. Nyamuk nih enggak? Nyamuk hinggap di tangan kita sini. Tek, nyamuk nempel. Kita apain? Kita pukul ya, kita gini nih. Tek. Nyamuknya mati. Mengeluarkan apaan? Mengeluarkan voucher. Voucher. Ngeluarin darah. Gimana Posat? Darah semut, darah nyamuk najis nggak? Najis. Tapi yang sedikit dimaafkan. Yang sedikit diapain? Dimaafkan. Nanti banyak kisah-kisah yang lain. Jadi ada perkara-perkara yang ma'fu anhu, dimaafkan. Udah pesan Nabi udah dimaafkan aja. Aslinya begini idealnya, tapi boleh melaksanakan yang lebih kecil dari itu. Seperti pokoknya kecil-kecil dimaafkan lah, dimaafkan. Apalagi nggak sengaja gitu, dimaafkan.
Kecuali tadi celananya bolongnya banyak. Itu sih nggak boleh. Kecuali tadi nyamuknya banyak, lagi konvoy, nyamuk touring, lagi mudik pulang kampung, nggak tahu dah tuh. Yang ditepak sini, wow, banyak darah. Itu kotor kan. Kalau cuma atu, dikit, dimaafkan. Ini contoh kemudahan lain dalam praktek ajaran agama. Nah, jadi kadang-kadang kenapa kita mempersulit? Ada kadang khotib Jumat, kelamaan hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah kita judulnya adalah 35 sifat seorang muslim. Masya Allah, kelamaan. Ini enggak? Cukup dua akhlak seorang muslim. Ya kan? Ini kadang 30 kelamaan. Jamaah udah ngantuk, kasih kode. Amin. Khotib gak kelar-kelar. Ya kan? Ini baik saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada beberapa istilah dalam fikih Islam terkait dengan prinsip memudahkan. Bahkan ada hadis Nabi, mudahkanlah urusan orang, ntar urusan kamu jadi mudah. Ya, mudahkan urusan orang lain, urusanmu akan dipermudah. Yang kedua ada istilah rukhsah. Ini ngaji habis subuh ngantuk nih, mesti perjuangan nih. Mudah-mudahan yang ceramah nggak ngantuk, yang dengerin nggak ngantuk. Ini kadang-kadang yang ceramah seger, yang dengerin seger, yang ceramah ngantuk. Ini tantangan nih, ceramah di depan laptop, ceramah depan HP. Kita kagak ngelihat orang, ngomong aja sendirian. Ini enggak? Tapi saya yakin ini di lingkungan rumah Pak Agung, semuanya pada melek semua nih. Yang melek ya, yang meremelek ada juga tuh. Udah mata 5 watt. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu kesian. Ibu-ibu paling repot bulan puasa. Semua masih pada tidur, ibu-ibu udah bangun. Jam berapa tuh? Ya enggak? Bangun jam berapa bangunnya tuh? Jam 2 masak. Masya Allah. Istri saya tuh jam 2 bangun. Ya enggak? Suami masih tidur. Ya enggak? Istrinya udah bangun, ngapain masak. Ntar sore dia nyiapin buat buka puasa. Masya Allah. Ini ibu-ibu pahalanya paling besar. Doain ibu-ibu biar sehat panjang umur. Ini saya terus terang ya. Ramadan. Paling repot tuh ibu-ibu. Paling semangat tuh ibu-ibu. Jadi bulan puasa tuh. Bulan Ramadan. Ya enggak? Bulan Ramadan paling sibuk ibu-ibu. Kenapa sibuk? Dia nyiapin buat buka puasa. Dia nyiapin buat taraweh. Tapi giliran ibadah. Nomor 1 ibu-ibu juga. Ya enggak tuh? Jadi kalau kondisi normal, tidak ada COVID-19, taraweh di masjid. Emak-emak tuh Isya belum ajan, mau kena udah sampai di masjid. Ya enggak tuh? Ya enggak? Ngetek tempat. Iya, begitu tuh. Paling repot ibu-ibu bulan puasa. Ya enggak? Masya Allah. Dia bangun tengah malam, nyiapin buat buka, nyiapin buat sahur, nyiapin bangunin anaknya. Anaknya kayak kebo bangunin. Susah banget bangunnya. Ya enggak? Tapi kalau udah ibadah, ibu-ibu nomor 1. Ya enggak? Kalau taraweh paling depan. Orang yang masih di rumah, di piring, mukena udah nyampe di masjid musola. Nah ini dia. Ramadan paling repot ibu-ibu. Namun tidak mengurangi. Belum mikirin beliin baju lebaran buat anak-anaknya. Bapak-bapak mah kagak mikir. Ya enggak? Nyiapin duitnya doang. Ya kan? Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan beberapa istilah ya di dalam bahkan ada hadis Nabi menunjukkan fleksibel ajaran agama Islam. Beliau mengatakan, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi." Kata Nabi maksudnya Allah tidak memberikan hukuman dalam 3 keadaan. Al-khata' kesalahan, an-nisyan kelupaan, wa mastukrihu alaihi dan orang yang dipaksa. Kalau kesalahan enggak dosa. Dia enggak salah kesalahan. Contohnya nih, ada pohon rambutan. Ini enggak? Ini orang memetik rambutan. Dia malas naik, ambil batu, lemparin ke rambutan. Ada orang di atasnya. Orangnya jatuh. Ya enggak? Meninggal. Apakah dia membunuh? Iya, cuman bunuh enggak sengaja, khotok namanya salah. Pulang dari masjid. Ya enggak? Sendal orang dipakai.
pas sampai rumah, lah ini sendal siapa nih? Cakep. Dia nggak sengaja nyolong, dosa nggak? Nggak, kenapa nggak sengaja? Pokoknya nggak sengaja nggak dosa. Itu kemarin ada yang nanya, Ustadz, kita lagi wudhu, ya kan? Pas lagi mencuci muka, kumur-kumur, air ketelan Pak Ustadz. Sengaja nggak? Enggak Pak Ustadz, nggak batal. Kecuali sengaja batal. Itu teman saya lagi wudhu, kumur-kumur 3 kali, yang dibuang 2 kali. Yang satu ketelan. Nah, ini dia nih. Al-khoto, kesalahan nggak dosa. Yang kedua, anisyan, kelupaan. Lupa, lagi puasa lupa. Makan, minum, nggak apa-apa kalau lupa. Yang ketiga, dipaksa. Nah, ini 3 keadaan. Seorang itu apapun yang dia lakukan, nggak ada dosanya. Menunjukkan apa nih? Fleksibelnya ajaran agama. Saya kadang orang nanya, Ustadz, gimana kalau sengaja nggak Pak? Nggak sengaja, udah. Apapun Bapak lakukan, selama nggak sengaja nggak apa-apa. Ustadz, saya puasa, Ustadz, gini. Udah sengaja nggak? Nggak sengaja. Udah. Yang dosa, yang sengaja. Ada unsur kesengajaan. Tiga perkara ya. Ini Ustadz kan. Sekarang bisnis. Tadi kan masalah ibadah, sekarang muamalah. Muamalah sama. Bidang apapun dalam Islam, prinsipnya memudahkan. Bisnis, apa kata Nabi? Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah sayang pada seseorang, mudah dalam membeli, mudah dalam menjual, dan mudah saat melakukan pembayaran. Jadi Allah sayang pada seorang yang waktu jualan gampang, waktu beli juga gampang. Ada tuh orang jualan, ngejual susah banget. Orang nawar kagak boleh. Berapa nih Pak? Nggak usah nanya-nanya, segitu udah. Waduh. Jadi bisnis itu memudahkan. Seperti hari ini. Mudah-mudahan ini semua dimanapun kita kerja, kita kantor, prinsip bisnis, pelaku bisnis telah memudahkan. Bukan mempersulit. Jadi jangan sampai kita bisnis nyusahin. Ketahuilah bahwa e-money itu, uang elektronik ya, itu dibuat untuk memudahkan. Bukan untuk mempersulit. Kadang-kadang kita cuma membeli kerupuk doangan online. Aduh, ulet ya enggak? Jadi dipermudah saja. Jadi nanti hari kiamat orang yang suka memudahkan urusan menjadi penyebab dia dimudahkan juga urusannya. Man yassara ala mu'sirin yassarahullah. Yang mempermudah urusan orang, urusannya juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, sampai di sini prinsip taisir. Saya akan kembalikan dulu kepada pembawa acara kita. Jadi betapa agama Islam, ntar berikutnya prinsip tabsyir akan kita sampaikan pada waktu yang lain. Jadi yang pertama tadi Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunafiru, permudah jangan dipersulit, gembirakan dan jangan ditakut-takuti. Saya sudah sampaikan sampai sekarang ini jam 6 kurang sekian. Prinsip yang pertama, prinsip taisir. Saya serahkan kepada host kita, pembawa acara kita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Baik, saya serahkan kepada pembawa acara kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol jika dia mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini ada pertanyaan. Kalau nanti sholat Idul Fitri di rumah ikut sholat jamaah online bisa nggak Ustaz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholat berjamaah ada aturannya. Di antara aturan sholat berjamaah harus melihat imam atau melihat orang yang paling di belakang imam dan tidak boleh terputus. Nah, sholat berjamaah secara online kan terputus dia. Jadi begini, sholatnya sah tapi tidak dianggap berjamaah. Yang kedua, dia sholat id. Online sama siapa? Online sama siapa? Oh, maksudnya ngundang ustadz gitu. Ayo Ustadz Saroni sholat di rumah, kita relay. Nah gini, sholatnya sah tapi tidak dianggap berjamaah. Karena syaratnya berjamaah itu diantaranya tidak putus. Itu gini, di Masjidil Haram, kan ada tayangan tarawih live, ada nggak tuh?
Katakanlah kondisi normal nih, jam jam 10, jam 12 malam ada tayangan dari Masjidil Haram. Sholat Id, sholat taraweh live. Boleh nggak Ustadz? Saya ngikutin dari rumah di Jakarta. TV saya taruh depan arah kiblat, saya ngikutin imam. Nah, taraweh kita sah tapi tidak dianggap berjamaah. Ada yang namanya berjamaah, ada syaratnya. Apa syaratnya tadi? Melihat imam atau orang yang paling beradib, orang yang paling belakang, yang lebih dekat, paling dekat kepada imam. Yang kedua, ya enggak, tidak boleh ada terputus. Maka kalau misalnya kampung-kampung tuh, kalau 2 lantai dikasih coakan dibolongin. Kenapa dibolongin? Agar nggak putus sama di atas. Gitu. Ustadz, hari ini kita kadang sholat di ujung ruangan pakai TV. Ya tapi kan nggak terputus gitu. Nah, maka kalau bisa jangan terputus. Seperti orang di Mekah kadang-kadang seharusnya dipenuhin barisan depan, baru ke belakang. Ini karena orang saking banyaknya nggak, di depan masih kosong, orang diri di belakang. Ada nggak tuh? Nah, pasti kurang baik. Saya nggak berani mengatakan sholatnya sah, tapi mungkin berjamaahnya dianggap kurang. Atau bisa jadi nggak dianggap berjamaah karena tidak mencukupi syarat sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa Ustaz, berbicara tentang kemudahan dalam Islam, ada sering mendapatkan penjelasan tentang tapi jangan dimudah-mudahkan. Maksudnya apa Ustaz? Ya, terima kasih. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat Aisyah bercerita tentang Nabi. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW idza khuyyira baina amrayni akhadha bi aisarahuma ma lam yakun itsman. Nabi Muhammad kalau disuruh milih 2 perkara, Nabi selalu mengambil yang lebih mudah selama itu bukan perkara yang dilarang. Kalau perkara yang dilarang nggak boleh. Artinya Nabi kalau disuruh milih yang susah, yang mudah, Nabi ambil yang mudah, gitu. Tapi tadi jangan dimudah-mudahin. Maksudnya, contoh nih, zakat fitrah, pakai beras, keluarlah ijtihad kontemporer, boleh pakai nilai uangnya, boleh pakai nilainya, zakat fitrah pakai boleh nggak? Boleh. Tapi khawatir, tapi jangan gini, oh kalau gitu Pak Ustadz boleh nggak saya beliin sembako Pak Ustadz? Saya nggak beliin beras, nggak kasih uang, saya beliin sembako. Dan berkembang lagi, boleh nggak Pak Ustadz? Saya kasih aja Pak Ustadz nasi kotak Pak Ustadz. Jadi zakat fitrah saya dalam bentuk nasi kotak. Kalau duit 50.000, saya beliin makanan seharga 50.000. Boleh nggak Pak Ustadz? Nah itu berkembang nih gampang apa? Oh, jangan Pak. Pokoknya zakat fitrah itu udah kasih beras aja. Ketika orang berkata boleh pakai uang, pakai diuangkan, dia boleh juga, tapi jangan dimain-mainin, digampang-gampangin. Akhirnya semuanya boleh. Seperti orang sekuler kadang-kadang. Orang sekuler tuh beragama kayak nggak ada aturannya, semuanya boleh. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh gitu. Kadang ada kelompok yang lain yang bersikap keras, ini nggak boleh, ini nggak boleh, semuanya nggak boleh. Padahal Islam itu pertengahan, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi yang memang boleh ya boleh kita kerjakan. Gitu. Jadi pengertian jangan digampang-gampangin, tetap dalam koridor yang memang dibolehkan gitu. Seperti gini, kita lagi musafir susah, dimudahkan aja. Gimana? Qashar jamak. Zuhur gabungin asar, maghrib gabungin isya. Ustadz, gimana kalau gabungin sekalian Pak Ustadz? Zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, nggak boleh Pak. Itu gampang-gampangin itu kira-kira. Jadi selama bukan perbuatan yang dilarang kata Aisyah. Nabi Muhammad kalau disuruh milih perkara yang 2 perkara, Nabi ambil yang paling mudah selama itu bukan perkara yang dilarang. Kalau dilarang nggak boleh. Jadi kadang-kadang kan begini, kadang-kadang orang kebablasan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini akhirnya semuanya boleh jadinya. Nah ini salah. Itu pengertian dipermudah tapi jangan dimudah-mudahin. Jangan digampang-gampangin. Seperti gini, Bapak punya kontrakan. Bapak bilang sama yang kontrak, nih bayarnya tiap tanggal 1. Tapi kalau nggak bisa tanggal 1, tanggal 5 juga nggak apa-apa. Tanggal 5 nggak ada, tanggal 10 nggak apa-apa. Ini kan keringanan dari yang punya kontrakan.
Bapak malah kadang-kadang kagak bayar-bayar sebulan. Wah, ini gampang-gampangin nih. Ya nggak? Mentang-mentang saya bilang boleh ditunda, sekarang ada bayar-bayar. Nah, ini nggak boleh. Nah, intinya bahwa mudah tapi jangan digampang-gampangin. Tetap dalam koridor yang diperbolehkan. Dalilnya mungkin ucapan Aisyah tadi, Nabi Muhammad kalau disuruh memilih dua perkara, Nabi ambil yang paling mudah selama itu bukan perbuatan yang dilarang. Kalau dilarang, Nabi orang paling menjauh daripada itu. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir Ustaz nanya, mungkin ada yang tadi kan nyambung pertanyaan Pak Imam, kalau misalnya bisa sholat id masing-masing berjamaah di rumah dan keluarga, terus ada yang kita usulkan ada kajian ceramahnya online, itu gimana Ustaz? Ya, jadi dianjurkan setelah sholat id mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Nah, kalau kita ada surat At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun surat ke-64 ayat 16. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah pada Allah menurut kesanggupanmu. Ini sebagai jawaban kepada para sahabat ketika sahabat mendengar ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya Rasulullah, ini ayat berat banget Nabi. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Turunlah At-Taghabun 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah, jadi bisa jadi kita sholat di rumah masing-masing, nanti giliran khutbahnya mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Ustadz di salah satu tempat. Nah, itu bisa jadi pilihan. Namanya ijtihad. Ya kan? Kalau ditanya apa kira-kira yang, kalau sholat kan emang ada aturannya, ini kan hanya mendengarkan khutbahnya. Dan mendengarkan khutbah juga hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah. Contoh begini, dalam kondisi normal, kita sholat di lapangan. Kan kalau Idul Fitri, sholat dulu, 2 rakaat baru khutbah, betul nggak? Ada nggak jamaah habis sholat, belum khutbah pada pulang? Ada nggak tuh? Ada kadang-kadang. Habis sholat pada bubar, belum khutbah. Saya tanya, sah nggak sholatnya? Sah, tapi dia rugi, tidak mendengarkan khutbah. Betul nggak tuh? Nah, sama, bisa jadi aturan ibadah sunnah itu lebih ringan dibandingkan ibadah wajib. Seperti kalau sholat wajib, nggak boleh lihat mushaf. Kalau sholat sunnah, boleh melihat mushaf. Nah, berarti bisa jadi pilihan nih, alternatif. Bagus nih Pak Agung. Saya akan sampaikan juga usulannya nih. Sholatnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Sementara ntar janjian, khutbahnya jam 8. Akan disampaikan oleh Ustadz dari Mampang, yaitu Ustadz Sahroni menggunakan jaringan IndiHome yang baru dipasang. Ya enggak, seminggu setelah Ramadan. Bagus juga gitu. Ya enggak, bagus juga. Pilihan. Kan kalau khutbah mah bukan, namanya nggak ada yang beda dengan sholat. Kalau sholat ada imamnya. Nah, kita nggak bisa dipisahin, bahkan jarak kilometer gitu. Nah, kalau khutbah kan setelah kita sholat dengan keluarga, anakku, istriku, habis sholat duduk sebentar. Kita nunggu jam 8 nih akan ada khutbah online disampaikan Ustaz Saroni dengan jaringan IndiHome yang baru dipasang seminggu setelah Ramadan. Ya enggak? Kita akan dengarkan sama-sama. Kira-kira 15 menit. Begitu tuh, bagus juga nih. Karena gini, tidak semua orang bisa khutbah kadang-kadang. Ya enggak? Jangankan ngomong, baru diri gemeteran, ya enggak tuh? Goncang dunia gitu kadang-kadang. Ya enggak? Nah, ini bagus juga Pak. Ini namanya ijtihad. Namanya ijtihad, gitu kan? Kalau alam bisawab. Ada yang nanya melalui chat, kayaknya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau khutbah Idul Fitri itu ada rukun khutbahnya juga nggak Ustaz? Kayak khutbah Jumat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang mengkiaskan sholat id dengan sholat Jumat. Semua sama dengan sholat Jumat. Harus 2 kali khutbah. Kemudian, pokoknya berlaku aturan seperti sholat Jumat. Ada yang mengatakan, oh bukan. Sholat id itu beda dengan sholat Jumat. Contohnya sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat. Sholat id, sholat dulu, baru khutbah. Sholat Jumat hukumnya wajib. Sholat id hukumnya sunnah. Nah, ada yang mengatakan sholat id cukup sekali aja khutbahnya. Gimana? Nah, namanya khutbah, berlakulah rukun khutbah. Ada baca hamdalah, baca salawat, wasiat takwa, gitu kira-kira. Ya kan? Berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau khutbah nih
Begitu diri, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Singkat cerita. Habis singkat, habis takbir, alhamdulillah, alamin. Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku sekalian, wasiat takwa. Mari kita pagi ini meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin bertakwa, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tuh, udah baca takbir, alhamdulillah, sholawat, dia baca wasiat takwa. Isi khutbahnya dah. Dan di sela-sela khutbah dianjurkan ada ayat yang dibaca. Satu ayat baca dah, gitu kan? Kemudian terakhir doa dah gitu. Nah, mengenai teksnya paling gampang tinggal di browsing di Google. Browsing di Google kan secari teks khutbah Idul Fitri. Ketemu dah tuh. Jangan lama-lama. Gitu kan? Atau tadi jadi dimudahkan saja. Jadi apa namanya? Khutbahnya berlaku semua rukun khutbah, tapi ada yang mengatakan tapi tidak mesti 2 kali khutbah. Bagi mereka yang mengkiaskan dengan Jumatan, ya silakan saja. Ustadz, kalau kami beranggapan sholat id itu kayak sholat Jumat, harus 40 orang, ya silakan aja. Kalau masalah khilafiyah saling menghormati. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Afwan, sama-sama. Ada yang nanya di chat itu, Ustaz. Tadi ada yang nanya di chat, saya sempat baca, sholat taraweh 4-4-3. Boleh nggak diriwayatkan bahwa pernah juga Nabi Muhammad melaksanakan yang demikian. Jadi boleh kita tarawih 8 rakaat 2-2-2-2, witir 3 atau 4-4 kemudian 3. Jadi 4 rakaat 1 kali salam. Ini juga kalau di Indonesia banyak diambil oleh teman-teman Persis atau Muhammadiyah ya. Saya di Jakarta, di daerah Jakarta Selatan ada masjid daerah Setiabudi kalau nggak salah gitu. Saya dapat jatah tarawih, imam dan ceramah tarawih. Selalu kalau Ustadz di sini kita 4-4-3, ya udah saya ikutin aja. Walaupun saya biasa ngerjain 2-2-2-3. Cuman karena saya tamu, saya menghormati kebiasaan di situ, ya saya ikut aja 4-4-3. Apa namanya? Alasannya apa? Yang penting masing-masing punya dalil, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi yang mengatakan 4-4-3, Nabi juga ngerjain begitu. Ada yang mengatakan, tapi kan Nabi paling sering 2-2-3. Ini masalah khilafiyah. Jadi boleh begini, boleh begitu. Wallahu a'lam. Kira demikian kajian kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau pertanyaannya dijawab dengan ala kadarnya. Insyaallah sehat, panjang umur, tetap semangat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor ya. Insyaallah berdoa pada Allah agar diberikan kesembuhan dan keselamatan. Saya serahkan kepada Pak Agung atau Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Semoga ada waktu lagi untuk kita undang. Amin. Baik. Sekarang Ustaz. Dengan jaringan yang lebih kuat ya. Insyaallah. Baik, assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya sama-sama. Ya salam. Pamit ya Pak. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa teman-teman, saya live ya.